izin, Bro. Komputer 1 lengkap. 9 kurang 1, 1 matrikulasi hadir 8 lengkap. Siap. Terima kasih, Bang. Voucher 1 lengkap. Jumlahnya 9 kurang 1 hadir 8. Mohon ditunggu sebentar, Pak Kalim Diklat masih ada tamu. Siap, Jenderal. Kami menunggu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Waalaikumsalam Swastiastu. warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Bro. Ya, baik rekan-rekan sekalian. Nih, saudara, sekolah Saspimti ini bukan sekedar sekolah supaya cepat jadi jenderal atau jabatan atau apa. Tapi saudara bisa tercerahkan dan saudara bisa mempersiapkan menjadi pemimpin. Ini yang paling berat. Bagaimana saudara punya literasi dan punya kemampuan untuk merubah mindset yang konvensional, yang kontraproduktif atau hal-hal yang penuh dengan hal-hal yang bukan dari keutamaan. Jadi saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa yang namanya pembelajaran di Lemdiklat Polri itu untuk mentransformasi, mengkaji, dan mengembangkan ilmu kepolisian yang berbasis juga pada moralitas dan literasi agar para peserta didik atau saudara sekalian ini mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul. Nah, baik. Ilmu kepolisian itu hakikatnya pada pemolisian atau policing. Pemolisian itu hakikatnya ada pada pelayanan kepada publik, baik itu pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Dan semua itu, saudara, menunjukkan anti-premanisme. Premanisme, baik itu yang ada di jalanan, di lapangan, di masyarakat, maupun yang ada dalam birokrasi. Maka oleh sebab itu, semua yang kita lakukan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, secara administrasi, secara moral, secara fungsional, maupun secara sosial. Nah, baik. Saudara sekalian, saudara calon pemimpin maka harus menjadi orang yang inspiring, orang yang pemberani. Pemimpin itu berani, berani bertanggung jawab, berani mengambil risiko. Terutama di sekolah ini berani berpikir. Kalau saudara sekolah tidak berani berpikir, saudara bukan pemimpin. Saudara akan menjadi penyesat. Saudara bukan orang-orang yang inspiring. Apalagi kalau hanya kejar ranking, nggak mau mikir, ele-elean, itu bukan pemimpin. Taruhan sama saya, sekalipun mungkin dia pangkatnya bisa tinggi, tapi tetap hanya seperti karnaval. Pangkatnya tinggi, tapi otak dan hatinya jauh daripada menolong rakyatnya. Ya, baik. Saudara sekalian, slide silakan. Kita sekarang hidup di era digital, di era kenormalan baru, era new normal. Jadi saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara mulai memikirkan apa itu paradigma. Paradigma itu cara pandang, cara melihat, cara memperlakukan. Kita mengatakan democratic policing, pemolisian di dalam negara yang modern dan demokrasi. Nah, saudara sekalian, era revolusi industri ini
ada satu perubahan yang mendasar, yaitu hadirnya AI atau akal imitasi. Ini saya kemarin membaca salah satu tulisan, ada yang menulis akal imitasi. Betul juga ya. Jadi ini akal buatan. Mereka mengatakan bahwa robot, mesin, elektronik ini bisa lebih pandai, lebih hebat. Tetapi itu cara, bukan tujuan. Sedangkan kita, manusia, punya imajinasi, punya otak, punya rasa, punya jiwa, punya hal-hal yang positif. Nah, mereka tidak. Mereka hanya mengerjakan sesuai program. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka ketika saya ingin menyampaikan, ya next, saya materinya adalah tentang apa itu konsep democratic policing, dan saya menawarkan konsep smart policing. Ini harmoni antara konvensional policing, electronic policing, dan forensic policing. Nah, mengapa keamanan dalam negeri ini penting? Kenapa harus dibangun? Saudara sebagai pemimpin, kalau saya ingin menyampaikan bahwa inti administrasi itu ada pada manajemen, inti manajemen ada pada kepemimpinan, inti kepemimpinan pada pengambilan keputusan, inti pengambilan keputusan ada pada human relation. Maka kalau saudara membaca banyak tulisan saya berkaitan dengan pendidikan di Sespim atau di Lemdiklat, ini adalah modelnya pada dialog peradaban. Karena mau tidak mau, saudara harus paham bahwa keutamaan polisi di dalam pemolisiannya adalah bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Dan ini semua diperoleh dibangun melalui dialog. Nah, implementasi Kamdagri ini ada model smart city. Kenapa menggunakan smart city? Ini adalah bagaimana mengimplementasikan smart policing melalui model sispam kota, tapi cara-cara elektronik. Karena tadi pelayanan keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi, dan kemanusiaan dapat dilaksanakan atau diselenggarakan pada konteks yang berstandar prima, yaitu cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Nah, inilah konsep-konsep awal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Ya, baik, next. Nah, pemolisian ini kalau kita melihat badge yang ada di Lemdiklat adalah mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul. Ini bahasa yang saya sampaikan kepada saudara adalah profesional, artinya ahli. Ahli, saudara, berbasis pada ilmu pengetahuan. Ini yang dikembangkan pada ilmu kepolisian. Cerdas, kreatif, dan inovatif, bermoral. Maka di sini adalah seorang pemimpin harus cerdas, harus kreatif, inovatif, karena fakta atau yang ada itu sesuai dengan tidak selalu sesuai dengan harapan. Selalu penuh keterbatasan, penuh dengan tantangan yang bervariasi. Perlu ada terobosan-terobosan kreatif atau kreatif breakthrough. Nah, bermoral ini artinya dimulai dari niat. Sekolah ini dasarnya pada kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin. Ini ketika sekolah LLN, ya ini menurut saya bukan pemimpin, itu hanya orang yang dipaksa atau yang hanya bercita-cita menjadi pemimpin. Nah, modern artinya dinamis. Dinamis artinya bisa mengikuti perubahan. Baik itu dengan IT, berani menunjukkan sebagai program anti korupsi, anti narkoba, dan lain sebagainya. Nah, dalam negara yang demokratis ini ada 6 poin yang bisa ditunjukkan. Supremasi hukum. Jadi hukum menjadi panglima. Ini bukan menang-menangan, bukan kuat-kuatan. Negara ini kalau tidak berdasar hukum maka akan diabaikan, tidak dianggap, berarti negara ini preman. Nah, ini hegemoni. Artinya hegemoni kalau bahasa Jawanya itu asu gede menang kerai. Nah, ini hanya jogok-jogok yang keras, apa yang punya backing paling besar. Ini hukum rimba, anomali. Maka hukum harus menjadi panglima. Maka kalau di sini sampaikan bahwa kita di dalam memberikan melaksanakan tugas juga memberikan jaminan dan perlindungan HAM. Jaminan dan perlindungan HAM. Jadi tidak ada peradilan sosial. Pertanyaannya ini era digital, apakah dunia virtual atau dunia sosial itu perlu keteraturan sosial? Kalau iya, oke, harus diatur, harus ditata. Kenapa? Kita sekarang tidak hanya melayani citizen, tapi ada netizen. Saudara juga pasti tahu netizen plus 62 ini dilabel paling barbar, paling biadab,
paling nggak tahu adab. Kenapa? Literasinya rendah. Premanisme di era digital ada. Nah, basar-basar itu mereka preman itu. Lempar isu apa namanya? Selalu menghujat suka-suka dia. Itu merefleksikan, aduh, luar biasa ya, jahat. Itu hate. Kemudian transparan, artinya transparan itu bisa dilihat, bisa dipertanggungjawabkan, bisa terukur. Kita semua harus bisa transparan. Tidak ada yang rahasia, wah kucing-kucingan ini nggak boleh. Kita harus bisa membuka, kita tahu mana. Cuman transparan kan bukan berarti telanjang di jalan raya ya. Akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional, dan secara sosial. Nah, berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. How to increase quality of life. Ini konteks yang paling berat. Saya pernah berdiskusi, berdebat, sampai mulai dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi. Pernah debat saya teman. Selalu mengatakan sejahtera. Betul sejahtera. Saya bisa sejahtera, tapi saya bisa dengan meras, dengan malak, dengan main ilegal. Tapi ketika saya mengatakan peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah menunjukkan kompetensi sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan sekaligus pejuang kemanusiaan. Ini tidak meras, tidak terima suap, tidak main-main dengan ilegal, dan anti premanisme. Nah, yang keenam, adanya pembatasan dan kewenangan polisi atau apa saja. Dalam dengar ada pembatasan kewenangan. Pada konteks policing maka polisi. Jadi kita harus ada yang ngawasi, ada yang batasi. Kalau tidak ada, wah ini tidak boleh super body berarti itu akan menjadi otoritarian, akan menjadi otoriter. Saya ingin sampaikan kepada saudara ya, negara yang otoriter biasanya militer, ASN, polisi gajinya kecil, orientasinya bukan melindungi kepada rakyatnya, tetapi dia akan mencari pada posisi jabatan strategis, yaitu jabatan yang punya kewilayahan, punya kewenangan untuk upaya paksa atau penegakan hukum, penggunaan sumber daya, perizinan, dan auditing. Di luar itu jabatan kampret, karena di jabatan yang dianggap strategis itu, maka dianggap jabatan basah sehingga bisa menyalahgunakan atau ada peluang dan kesempatan menambah gajinya yang kecil. Loyalitasnya mencari pada orang-orang atau yang bisa memberikan atau melanggengkan pada jabatan itu. Ini konsepnya berarti tends to corrupt. Kata Lord Acton, power tends to corrupt, power absolutely, corrupt absolutely. Nah, ini saudara harus pahami ya konsep-konsep ini. Ya, next. Nah, implementasi pemolisian yang demokratis dapat dilakukan melalui pendekatan soft policing. Kalau ini konsep saya adalah art policing, pendekatan seni budaya dan pariwisata. Kenapa? Karena inilah harkat martabat manusia. Indonesia diakui sebagai negara superpower seni budaya. Dan mari kita bangun menjadi super pariwisata. Mengapa demikian? Pariwisata ini kompleks, kita ini holistik dan sistemik pada konteks ini. Kalau bahasa Jawanya mengatakan begini, saanane, saisane, iso kanggo urip lan nguripi. Dengan apa yang ada, bisa diberdayakan untuk hidup dan memberi kehidupan. Jadi artinya kita ini mau religi, tradisi, seni, hobi, teknologi, dan macam lain sebagainya bisa digunakan. Ini berkaitan kita menjual keindahan, keunikan. Tidak rugi, tidak ada yang hilang. Nah maka konteks inilah hospitality yang harus diangkat. Mengangkat harkat martabat manusia. Inilah salah satu bagian mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak ada namanya siap gerak, pintar gerak. Saya ingin sampaikan kepada saudara. Saudara kalau tidak percaya silakan buka NHK TV. Itu isinya soft, lembut. Jepang negara fasis. Bagaimana merubah menjadi demokratik. Dia menunjukkan hal-hal yang manusiawi, yang humanis. Terus seni budaya. Karena apa? Kebiasaan yang baik akan membawa pada hati nurani yang baik. Maka saudara sekalian, para peserta didik ini, saudara membiasakan yang baik. Kalau saudara ini melihat yang positif, bersih, maka saudara akan mencintai dunia. Kalau mulut saudara ini bersih, positif, dunia juga akan mencintai saudara. Nah, disinilah yang pada konteks
maka membangun soliditas dan kerukunan, dan ini anti premanisme. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kalau kita mau sejahtera, kita mau berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, berdaya saing, maka harus rukun, harus solid. Sedangkan kita terpecah belah, kita ini bangsa majemuk yang rawan konflik, rawan separatis, dan kita negara yang bagian ring of fire, rawan bencana, kita rawan bubar. Saudara sekalian, baik Polri, TNI, kementerian lembaga ini, saudara menjaga sistem nasional. Saudara berani mendeklarasikan anti korupsi, biangnya korup. Kita ini, mohon maaf kalau saya katakan, gayanya gaya preman. Ini yang harus kita kikis habis-habisan. Karena kalau tidak, bubar negara ini. Kemudian pendekatan hard power untuk mengatasi civil disorder. Artinya ini bukan kekerasan. Hard power ini adalah ketegasan, namun tetap humanis. Tegas tapi humanis. Karena tadi katakan, tetap sesuai aturan tindak, tapi penegakan hukum yang dilakukan dengan tegas ini adalah untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Menyelesaikan konflik secara beradab. Yang kedua, penegakan hukum atau tindakan hard power yang kita gunakan punya efek untuk mencegah. Ada efek pencegahan, ada efek untuk perbaikan, efek untuk peningkatan kualitas, dan ada efek pembangunan. Jadi ini saudara sekalian, maka latihlah saudara untuk membuat kebijakan. Maka saya di sini tidak terlalu bangga dengan ranking, dengan nilai, itu nipu, mohon maaf kalau saya katakan. Kenapa? Saudara membuat tidak rukun, saudara pancal-pancalan dengan teman. Ujian juga ngapain? Saudara itu nanti akan membuat kebijakan. Karena sekolah pemimpin, maka saudara akan membuat kebijakan yang saudara tulis, yang saudara lakukan. Nah, kebijakan yang saudara buat harus siap didebat siapa saja dan kapan saja, di mana saja dan oleh siapa saja. Tahu pesan dokter Sarah. Simak ilmu. Ini ada yang bocor ya, tolong dimatikan, di-mute dulu. Nah, pendekatan ini maka saudara juga dalam ujian-ujian saya sampaikan untuk debat. Debat publik, debat akademik. Debat itu bukan debat kusir ya, tapi bagaimana saudara bertanggung jawab. Kebijakan saudara membawa efek untuk mengangkat harkat martabat manusia bagi semakin manusiawinya manusia, untuk adanya keteraturan sosial. Karena ini semua menjadi dasar keteraturan sosial atau Kamtipas ini dasar untuk mengangkat harkat martabat, untuk menunjukkan bangsa ini berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, dan berdaya saing. Nah, kemudian pendekatan soft power untuk mengatasi berbagai terjadi civil disobedience. Hati-hati. Ini pada poin ketiga, hati-hati kalau saya katakan bahwa civil disobedience ini pembangkangan sipil. Mereka melawan tanpa kekerasan. Mereka tahu kejahatan atau hal-hal yang dilakukan aparatnya, sehingga mereka melakukan suatu pembangkangan. Ini kalau saudara mau melihat contohnya Mahatma Gandhi. Yang dilakukan Martin Luther King Jr. Kalau orang Indonesia ada namanya Samin Suro Sentiko. Jadi saudara kalau mengatakan, wah orang Samin. Samin itu sebetulnya suatu civil disobedience. Itu Gandinya orang Jawa. Cuman Belanda pandai memutarbalikkan sehingga kita melabel orang gendeng, orang yang pekok, orang-orang yang suka ngeyel melawan dianggap orang Samin. Maka kalau saudara lihat antara Sespim ke arah Sespima ada turap Samin Suro Sentiko, sedulur sikap itu saling merangkul, rukun gitu ya. Ini ajaran-ajaran tanpa kekerasan. Hati-hati. Kalau sudah ada orang, ada kampung malas tahu, ada orang mengatakan saya bodoh tapi saya tahu, ini hati-hati. Kenapa? Itu suatu gerakan moral, gerakan sosial. Maka konteks ini adalah saudara pendekatannya dengan dialog. Mau tidak mau, tak kenal maka tak sayang. Saudara harus dikenal. Maka di sini saya ingin menyampaikan bahwa sekolah-sekolah di Sespim bukan sebatas apa, bagaimana, dan mengapa, tapi menjadi siapa. Kata Jack Ma, ingat-ingat ya. Kalau saudara belum kaya dan terkenal, maka kata-kata mutiaramu bagaikan kentut. Tapi kalau kamu terkenal dan kaya, kentutmu menginspirasi. Jadi kalau saudara bukan siapa-siapa, saudara akan ditanya, saudara ini siapa? Saudara harus membranding. Maka ada leader branding. Pemimpin itu membranding. Kemudian menggunakan smart power untuk dukungan para akademisi. Jadi saudara juga harus masuk kepada kalangan akademisi, para pakar, supaya saudara ini kenal ya
dikenal baik. Mereka punya kekuatan riset. Basisnya bukan hanya intuisi, bukan hanya akal sehat, tapi berbasis pada riset. Dan mereka akan menyuarakan kok, tidak usah saudara perintah, pasti membela. Kalau saudara waras, tapi kalau saudara gila ya, tidak bisa. Kemudian memberdayakan electronic policing. Nah ini, electronic policing ini adalah model pemolisian di era digital yang semua serba online atau saling terhubung berbasis elektronik. Electronic policing itu ada 3 pilar yang harus dibangun. Yang pertama adalah pada membangun back office sebagai operation room, menjadi pusat K3I, pusat komunikasi, koordinasi, komando pengendalian, dan informasi. Dan ini juga didukung adanya aplikasi-aplikasi berbasis pada artificial intelligence untuk menganalisa. Serta ini ada network yang berbasis pada IoT, Internet of Things, dan semua yang dikerjakan menghasilkan algoritma yang berupa infografis, info statistik, info virtual yang bisa untuk memprediksi, mengantisipasi, dan memberi solusi yang bisa diakses on time, real time, dan anytime. Serta ini diawaki oleh petugas-petugas cyber. Nah, ini saudara menjadi seorang pemimpin, maka saudara harus juga mengembangkan pada sistem elektronik ini. Jadi electronic policing ini juga anti korupsi, untuk terobosan kreatif breakthrough, dan untuk memberikan pelayanan yang prima. Maka pada sentra-sentra pelayanan publik inilah yang nanti bisa ditunjukkan tingkat kecepatannya, keakurasiannya, transparansinya, akuntabilitasnya, dan lain sebagainya. Kemudian mengembangkan intelligent policing. Nah, tadi saya ingin sampaikan ya, NHK itu mengajak masyarakat lembut, adab, kemanusiaan, keterangan. Ini intelijen. Intelligent policing bukan lidik pamgal menurut saya, tapi how to change the mindset. It's based of literacy. So, intelligent policing, that means how to change the mindset, how to transform, how to increase the quality of life, how to make awareness from the society. Bagaimana membangkitkan kesadaran. Bagaimana untuk menanamkan. Nah, ini intelijen budaya yang perlu saudara pikirkan. Silakan saudara bahas bagaimana mengembangkan intelijen budaya. Kalau nggak percaya, silakan cek tadi NHK. Satu lagi, cari di TikTok atau di YouTube Tibet Dance. Jadi tarian Tibet. Tibet itu mungkin ya ingin melepas dari Cina, tapi China mengatakan daripada perang, daripada berantem, dengan tarian orang Tibet menari di kawasan publik Cina, orang Cina merasa memiliki Tibet dan orang Tibet merasa dimanusiakan oleh orang Cina. Ini yang saudara coba contoh. Silakan, ini bisa diperdebatkan, bisa saudara kembangkan sendiri. Kemudian menerapkan restoratif justice. Jadi saudara ini bukan sekedar hanya penegak hukum, tapi juga penegak keadilan. Karena menegakkan hukum juga penegak keadilan. Nah, disinilah perlunya bahwa Jepang mengusahakan tidak melanjutkan revolusi industri 5.0, tetapi society 5.0. Karena sumber daya manusia adalah aset utama bangsa kita ini. Karena manusia inilah yang paling penting. Mereka punya rasa, punya harkat martabat, punya jiwa. Kalau katakan melihat pada siapa namanya Albert Einstein mengatakan begini, the true sense of intelligence is not knowledge but imagination. Jadi hakikat daripada pengetahuan kecerdasan bukan pada pengetahuan tapi imajinasi. Ini yang harus kita pikirkan. Bukan menghafal. Cara belajar menghafal identik dengan cara belajarnya binatang sirkus. Restoratif justice ini juga tends to corrupt. Jadi boleh dikatakan ini ada diskresi, ada alternative dispute resolution, ada restoratif justice. Dan ini bukan di 86. Ingat, kata Immanuel Kant, perilaku atau tindakan yang pamrih penuh kepentingan itu amoral. Nah, disinilah menunjukkan bahwa restoratif justice menunjukkan tingkat kedewasaan dan kebijaksanaan. Maka saudara menjadi pemimpin adalah orang yang bajik. Jadi apa yang saudara lakukan adalah pikiran, perkataan, perbuatan adalah untuk kebaikan, perbaikan, dan juga meningkatkan kualitas
hidup masyarakat. Nah, kemudian manajemen dan intelijen media untuk inspirasi, edukasi, komunikasi, dan counter isu yang kontraproduktif. Ini, saudara, maka berkali-kali tim literasi, tim tim akademik atau yang lain, ini saudara saya suruh membuat produk, gunakan intelijen media. Ini bisa untuk cooling system, bisa untuk mencerdaskan, bisa mengcounter isu, bisa melawan dengan kebaikan. Saya tidak mengajarkan saudara untuk menyerang dengan fitnah, tapi saya ingin mengajak saudara menerapkan Surodiro Jaya Ningrat Lebur Dening Pangastuti. Segala angkara murka itu bisa dikalahkan dengan kebaikan dan kerendahan hati. Maka saudara harus mulai baik, benar, pantas, rendah hati, dan saudara siapkan untuk melayani. Next. Nah, democratic policing dengan demikian adalah model dialog peradaban untuk membangun citra dan kepercayaan publik dalam mewujudkan dan mendirikan. Membangun citra itu bukan kepura-puraan, tidak bohong. Kalau dalam buku saya pernah menulis itu, silakan cari sendiri. Polisi ini rakyat itu jujur orang ngapusi. Kalau saudara ingin dipercaya, jangan bohong. Saudara salah, jujur saja. Katakan, minta maaf. Ada pepatah Jawa mengatakan begini, kehilangan bondo kuwi ra kehilangan apa-apa. Kehilangan harta benda itu tidak kehilangan apa-apa. Kehilangan nyawa itu agi kehilangan separuh. Kehilangan nyawa itu baru kehilangan setengah. Kehilangan kepercayaan, kehilangan sak kabehane. Kehilangan kepercayaan, kehilangan semuanya. Maka bangunlah trust. Trust itu karena apa? Karena ada manfaat. Jadi polisi kuduan olah labuane, ranola labuane, rano gunane. Menjadi polisi harus ada manfaat. Tidak ada manfaat, tidak ada gunanya. Jadi polisi onone mung winates, jadi kawula tanpa winates. Ingat, menjadi polisi ada batas, tapi menjadi masyarakat tanpa batas. Saudara harus dekat dan dicintai, dipercaya, bahkan bisa menjadi bagian dari masyarakat yang saudara layani. Ya, next. Nah, pada konteks ini saya ingin mengenalkan saudara satu prinsip 1000 gaya. Nah, ini kalau prinsip pohon itu akar, batang, daun, bunga, buah. Mau pohon jagung, pohon kangkung, pohon mangga, pohon manggis, prinsipnya sama. Konteks pemolisiannya sama tadi yang di depan, tapi saudara bisa mengembangkan sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya. Kata Profesor Sacipto Raharjo mengatakan begini, bahwa polisi yang baik adalah polisi yang cocok dengan masyarakat yang dilayaninya. Artinya apa? Saudara ini bisa memahami, bukan minta dipahami. Model pemolisian itu berbasis wilayah. Mabes, Polda, Polres, Polsek, Pospol, Babinkamtib punya wilayah. Berbasis fungsi, ada fungsi utama, ada fungsi pendukung, dan fungsional. Berbasis dampak masalah ini, akar masalah bukan urusan polisi, tetapi ketika mengganggu keteraturan sosial jadi urusan polisi. Misalnya begini, masalah ideologi, orang mau radikal, mau PKI, mau apa, tapi ketika mengganggu keteraturan sosial ada hembusan kebencian, maka jadi urusan polisi. Masalah politik misalnya. Polisi tidak berpolitik praktis. Tapi ketika ada kampanye, ada pilkada, ada macam-macam, mengganggu keteraturan sosial, jadi urusan politik. Dan seterusnya. Ya, next. Ini saya kasih contoh model pemolisian yang berbasis wilayah nih. Ada border policing, maritime policing, industrial policing, disaster policing, community oriented policing. Nah, kemarin ada yang bertanya sama saya, apa bedanya community oriented policing dengan community policing? Community oriented policing ini polisi yang memahami sesuai corak masyarakat dan kebudayaannya. Semua fokusnya dikerjakan dari polisi. Ini orientasi kepada community. Mengapa community? Mengapa lahirnya community policing? Community policing awalnya dikritik bahwa polisi tidak melakukan pencegahan, hanya ala fire brigade policing. Kalau pemadam kebakaran ada masalah baru ditangani. Tapi ketika polisi ini akan mencegah, maka melakukan dialog. Yang pertama, kalau community policing itu adalah ada kesejajaran antara polisi dengan masyarakat. Mereka menjadi mitra. Bersama-sama mencari akar masalah yang merupakan gangguan keteraturan sosial. Dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua, polisi berusaha memahami kebutuhan keamanan dan rasa aman. Kenapa saya mengatakan ada rasa aman? Karena preman itu juga bisa mengamankan, tapi memaksa, membayar, mengintimidasi, menteror, dan lain sebagainya. Dan satu lagi,
pada posisi community policing adalah polisi bisa menjadi role model, bisa menjadi panutan yang dipercaya. Nah, konteks inilah yang saudara ingin saya sampaikan kepada saudara. Ya, next. Nah, ini yang berbasis fungsi. Ini adalah misalnya road safety policing, ini untuk penanganan lalu lintas. Paramilitary policing untuk BRIMOB. Cyber policing, ini TIK dan lain sebagainya. International policing, ini Divu Pinter. Untuk emergency policing dan contingency policing dan lain sebagainya. Next. Ini model pemolisian yang berbasis dampak masalah seperti democratic policing, electronic policing, forensic policing, dan lain sebagainya. Silakan diperdebatkan dan silakan dikembangkan sendiri. Kemudian next. Pada prinsipnya semua sama tadi ya, bahwa untuk melindungi, mengayomi, melayani, menegakkan hukum, polisi ini penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang manusia. Karena manusia adalah aset utama bangsa. Disinilah hakikat pemolisian untuk mengangkat harkat martabat manusia. Ya, next. Nah, ini tadi sudah saya katakan, menegakkan hukum itu untuk apa? Bukan untuk polisi megang kitab, nyala-nyalakan. Nah, bukan kayak gitu. Menyelesaikan konflik secara beradab, mencegah agar konflik tidak meluas atau tidak semakin besar, melindungi, mengayomi, melayani korban dan para pencari keadilan, membangun budaya tertib, adanya kepastian, dan ini edukasi. Nggak usah pakai pemulihan, mulia. Sudah sangat mulia. Yang menjadi tidak mulia karena ada kegiatan amoral. Ya, pamrih, nakut-nakuti, inilah onolah karena kepentingan. Aduh, ini yang membuat itu core value yang berbeda antara ideal dan aktual. Bukan hanya berbeda, bahkan bisa bertentangan. Karena apa? Karena ada diskresi birokrasi. Maka saudara nanti menjadi pemimpin jangan suka mengambil kebijakan secara lisan. Tulis. Karena kebijakan lisan itu akan cenderung menjadi korup. Kebijakan lisan itu maka anak buah yang di bawahnya akan membuat kesepakatan menjabarkannya dan mengimplementasikan. Contohnya begini, udah atur-atur aja, yang penting tidak ada yang teriak. Wah, berarti kan saudara boleh meras, boleh termasuk. Jangan ngajari jelek. Pemimpin pantang untuk jumawa, amarah dan tamak. Saudara juga tidak boleh ngajari yang jelek. Saudara kasarannya silakan baca. Mungkin saudara juga pernah dengar ya, arahan saya kepada Serdik 32 kalau nggak salah. 32 apa 33. Saudara itu kalau mau jadi bajingan ya bajingan sendiri. Nggak usah ngajari orang. Nggak usah ngajak-ngajak. Dan jangan bohong. Saudara harus sayang dan memperhatikan kepada anak buah. Saudara bukan berarti nggak boleh marah-marah, tapi mendidik. Nah, ini konteks yang saudara harus kembangkan. Ya, next. Nah, ini era digital, smart policing. What's the meaning of smart policing? It is the harmony. Harmony. We also need of conventional policing. Kita masih membutuhkan conventional policing. So we also elaborate in electronic policing and forensic policing. Mengapa saya mengatakan electronic policing tadi sebagian saya katakan? Tapi pada forensic policing adalah semua model sekarang by design. Era kenormalan baru. Kita tidak hanya nuklir biologi kimia, tapi bisa sosial. Saudara tahu bahwa masalah IPA itu kalau ledakan di laboratorium di mana. Tapi ketika sosial ini bisa perang saudara, bisa tumbuh premanisme di mana-mana, provokasi. Ini yang saudara harus pikirkan. Ini kalau kita tidak merubah mindset, berat. Ya. Yang harus kita lakukan pada smart policing, mengharmonikan. Harmoni, rukun, saling keterkaitan. Kita ini sesama anak bangsa, bukan gebu-gebuan sendiri, bukan saling menyalahkan atau mencari kesalahan, tapi bisa belajar dari kesalahan. Nah, ini semua untuk apa? Untuk memprediksi, untuk menghadapi, untuk merehabilitasi. Jadi kita cara berpikir bukan hanya ada tangan nih. Kita kayak kebakaran jenggot kalau terjadi sesuatu. Tapi memprediksi. Bagaimana kalau mengatasi? Saya analogikan begini. Ini kayak kerja PLN. PLN itu kerja bukan saat listrik mati,
tapi bagaimana listrik jangan mati, dan kalau listrik mati cepat tertangani. Kemudian berfungsi untuk lingkungan dan berbagai masalah. Berfungsi untuk lingkungan, berfungsi menggunakan. Jangan jadi benalu. Artinya jangan melakukan premanisme. Diimplementasikan tingkat lokal, nasional, bahkan global. Saudara bisa membuat model-modelnya untuk mengatasi yang lokal bagaimana, yang nasional bagaimana, yang global bagaimana. Mengatasi gangguan keteraturan sosial yang by design dan di dunia virtual. Artinya saudara ini bisa membuat cooling system, bisa membuat upaya pencegahan. Nah, kalau saudara terima kiriman tulisan saya tiap hari, itu sebenarnya nutrisi jiwa. Sebuah linggis itu kalau tiap hari gosok itu bisa jadi jarum. Maka how to change the mindset? Sampai kapan? Ya sampai kita selesai hidup di dunia ini terus-menerus. Jangan lelah untuk melakukan kebaikan dan perbaikan. Jangan lelah menanam. Walaupun saudara tidak memetik, tidak ada masalah. Tanam terus begitu. Nah, bagaimana juga untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada publik. Jadi kita tuh memberikan perlindungan. Jangan sampai orang melihat aparat itu sebel. Birokrasi kita ini penuh dengan trik dan intrik. Mafia dan premanisme birokrasi ini menyebabkan masyarakat semakin tercekik. Mereka ini akan mengalami kesulitan. Memang mafia birokrasi ini seperti naga. Naga itu bisa di darat, di laut, di udara, dan punya lidah api. Ini analoginya ya. Siapa saja yang berani melawan, jangankan melawan, kerasani, ini akan mati. Mereka atau kita ini kalau berpikir mereformasi birokrasi seperti ikan duyung yang mendamba. Nah, ikan duyung saudara tahu ada dua bagian. Di bagian atas manusia, bagian bawah itu ekor. Manusia seperti saudara saya anggap bagian manusia, saudara tahu, saudara ingin memperbaiki. Tapi ekor ini bagian kita. Manusia ikut binatang itu gila, binatang ikut manusia tidak mungkin, kalau dipotong mati. Nah pertanyaannya, siapa yang punya otak dan hati? Itulah yang melakukan. Jadi saudara sebagai pemimpin, saudara sebagai pangkat yang tinggi, yang punya kewenangan, kekuasaan, pikirkan bagaimana mereformasi secara kultural agar ekor ikan tadi bisa menjadi kaki manusia. Nah, saudara sekalian, jadi artinya saudara itu mempunyai spirit, inilah passion. Passion itu saya berdebat artinya banyak sekali, panjang, ada namanya empowering, enlightenment, macam-macam. Tapi bagi saya, untuk para aparatur ini adalah passion bagimu negeri jiwa raga kami. Jadi siap untuk berkorban, ketulusan hati. Nah pemimpin itu juga harus tulus. Kalau pemimpinnya nggak tulus, wah jadi garong semua itu. Karena boleh saudara lihat sendiri. Ya. Kemudian harus prediktif, proaktif, dan problem solving. Artinya proaktif. Arti proaktif itu ada atau tidak ada pekerjaan, saudara tetap bekerja. Problem solving itu mencari solusi, memecahkan masalah. Jangan sampai, wah, komandan atau pimpinan malah menjadi problem maker. Ini harus menyelesaikan. Menjembatani dan mengatasi. Bukan membuat benteng, tembok, tapi menjembatani. Jadi saudara ini selalu membuka diri, tempat curhat, merangkul, mendiskusikan, dan lain sebagainya. Ya, next. Nah, saudara, saya ingin sampaikan bahwa birokrasi, pemolisian itu bekerja di ranah birokrasi. Kepemimpinan, administrasi, operasional, dan kapasitas. Kepemimpinan ini, saudara, saya harapkan saudara bisa menjadi pemimpin yang transformatif, yaitu pemimpin yang berani belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu, siap menghadapi tantangan, harapan, dan ancaman di masa kini, serta mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Jadi jangan tinggal gelanggang colong pelayu, tapi saudara 3 poin penting itu. Kemudian yang kedua, secara administrasi, saudara bisa melihat bagaimana Ren Orlakwasdal, perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian. Ini prinsip-prinsip administrasi saudara terapkan dengan baik dan benar. Yang kedua adalah bidang administrasi saudara membina dan care terhadap sumber daya manusia. Yang ketiga juga masalah logistik dan anggaran. Operasional ini yang sifatnya rutin, khusus maupun kontingensi. Dan capacity ini adalah bagaimana kreativitas dan inovasi yang saudara terus tumbuh kembangkan. Maka disinilah tempat belajar saudara
saya suruh menghasilkan produk, mulai membranding, mulai melakukan. Itulah untuk capacity. Kemudian selanjutnya adalah next, kita bekerja pemolisian juga di ranah masyarakat. Jadi membangun kemitraan. Siapa mitra kita? Mulai dari pemerintah, DPR, media, sektor bisnis, atau siapa saja. Ini kalau saya katakan minimal triple helix atau pentahelix. Tapi ini menurut saya juga n-helix, siapa saja. Nah, kemudian memberikan pelayanan kepada publik. Kita ini memberikan pelayanan publik. Kalau ditanya, tadi saya katakan, sekolah SESBIM ini untuk apa? Nah, untuk memberikan pelayanan publik juga, pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Yang tentu menjadi prima, memecahkan masalah. Jangan ada premanisme, jangan ada korup, ada penyimpangan, ada pemerasan. Ini udah menyebalkan. Maka saya ingin menyampaikan bahwa kalau Francis Fukuyama berani mengatakan the end of history, the last man, berani nggak kita ini sekarang ngomong the end of bureaucracy? Bukan birokrasi yang bubar, tapi how to change the mindset of bureaucracy that we build about the sentra public service, membuat center pada pelayanan publik. Karena kita harus membuat sentra-sentra ini, sistem online. Karena mau tidak mau, tadi kaum nyaman, aman, kaum mafia itu yang bagaikan naga tadi akan mati-matian mempertahankan. Mereka nggak mau berubah karena mereka takut hilang privilege-nya. Tapi dengan sistem elektronik nggak usah dibunuh mati sendiri. Kemudian kita selalu membangun jejaring dan networking. Karena mau tidak mau kita semua harus mengembangkan soft power, smart power, dan lain sebagainya. Next. Nah, saya ingin menyampaikan juga kepada saudara nih. Digital leadership, apakah kita dipimpin robot? Bukan. Seorang pemimpin di era digital harus futuristik. Jadi artinya memandang ke depan, mampu memprediksi. Diharapkan mampu menjadi pemimpin bagi citizen maupun netizen, menjadi role model, inspiring, motivating, solutif, mengimplementasikan smart policy. Jadi saudara siap nggak untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dan mengimplementasikan smart policy ini? Nah, saudara sekalian, bahwa kita ini next untuk bisa berdaulat. Negara ini harus berdaulat. Artinya mempunyai daya tahan, daya tangkal, daya saing, mendapat pengakuan dan disegani negara lain. Kenapa? Ini berarti menunjukkan supremasi hukum, menunjukkan mampu memberikan jaminan perlindungan, transparan, akuntabel, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan juga ada pengawasan dan pengawasan. Jadi artinya kita ini tidak gampang diombang-ambingkan. Kenapa gampang ini digerakkan intelijen mana saja atau gampang dia dirubah? Ya karena bodoh. Hanya satu kata bodoh. Itu lawan kebodohan. Maka saudara sebagai pemimpin, saya berkali-kali katakan seperti pemimpin itu kayak Sultan Agung. Sultan Agung itu mengatakan, Sultan Agung Hanyokrokusumo, Senopati Ngalogo, Saidin Panatogomo, Kalifatullah. Sultan, raja, agung besar, raja yang besar. Hanyokrokusumo itu kusuma bangsa yang layak menjadi pahlawan, menjadi orang-orang yang dipercaya, orang-orang hebat lah gitu. Senopati Ngalogo sebagai panglima perang yang siap menghadapi kebodohan, korupsi, macam-macam. Saidin Panatogomo menjadi pemimpin spiritual dan keagamaan. Kalifatullah, ini utusan Tuhan. Nah, jangan cuma utusan TR, apalagi utusan vendor, utusannya oligarki. Bukan pemimpin, kupret menurut saya. Kenapa? Karena saudara ini sebagai pemimpin terbeli, saudara produk utang budi, saudara lupa sama masyarakatnya. Dah kan saudara mikir rakyatnya, dah pasti cari selamat sendiri, dan itu saya judge safety player. Tidak punya sikap, taruhan, pasti pengecut, penakut. Tidak ada kebanggaan. Ya, next. Ingat, civis pacem parabellum. Kalau ingin damai, harus siap berperang. Artinya bukan perang kita mau bunuh rakyat sana, bukan. Kita ini punya nilai tawar. Kita ini dianggap orang. Kalau nggak dianggap, selesai. Kambing dipimpin singa itu akan ngaum. Singa dipimpin kambing ngembek. Ya, maka golongan wedhus atau kelompok singa, saudara terserah. Tanyakan pada diri saudara. Dan saudara siapkan sekarang ini. Nggak mungkin tiba-tiba. Dan saudara latih. Itu menjadi passion, saudara. Ya, next. Nah, kesiapan berperang manusia
Saya katakan adanya kekuatan ideologi, kuatnya pertahanan, kuatnya keamanan dalam negeri, kuatnya sumber daya manusia sebagai aset utama bangsa, kuatnya sektor bisnis, kuatnya pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya alam, kuatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kuatnya hukum dan penegakan hukum, kuatnya birokrasi rasional dan anti korupsi, kuatnya seni budaya dan olahraga. Semua itu akan hancur ketika sudah kecanduan premanisme. Kenapa? Males semua, rontok itu semua sudah terbeli. Karena cara-cara instan. Orang nggak punya apa ya, PGPS, pintar goblok penghasilan sama, baik buruk sama aja. Dah, nggak ada namanya mau cerdas bermoral, ya rusak semua ini. Maka saudara harus mengatakan anti premanisme. Percaya sama diri saudara. Kembangkan kompetensi, jadikan saudara menjadi ikon, terserah saudara ahli apa. Sehingga orang melihat saudara itu, ini orangnya, Bill Gates. Ya, next. Keamanan dalam negeri di era digital. Nah, ini kita juga harus model pemolisian dibangun pada tingkat Polres, tingkat KOD. Ini kan, kesatuan operasional desa. Saudara care, walaupun saudara sudah lewat lampau, tapi saudara penguatan di sini. Karena mau tidak mau, di sinilah yang terlengkap. Saudara membangun model smart city, bisa. Saudara membangun community policing, konteks smart living dan smart mobility, saudara bisa lihat dan bisa bangun di sini. Nah, ini model-model yang saya ingin tawarkan kepada saudara. Next. Nah, pertanyaannya kenapa dengan smart city? What's the meaning of smart? We not only it's clever or cerdas gitu ya, tapi it's mean functional. Berguna untuk bisa masyarakat tumbuh dan berkembang. Kualitas hidupnya meningkat dan terjaga. Terpeliharanya keteraturan sosial. Adanya anti premanisme dalam pembangunan suatu peradaban. Preman lagi, berkali-kali saya renung-renungkan biang keladinya, biang keroknya premanisme. Entah itu berseragam atau tanpa berseragam. Ini memang semprol betul. Ya, next. Nah, saudara dengan membangun sistem tadi yang saya katakan, online itu bisa cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Bangunlah ini. Bikin standarnya, itulah yang saudara, apakah saudara mampu untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan standar ini. Ya, next. Ini tadi yang saya katakan, bahwa saudara membangun itu back office, application, network IoT, sistem updating dan upgrading, petugas yang mengawaki pada back office, cybercop misalnya, cybertroop atau apalah. Dan ini semua menghasilkan algoritma yang bisa diakses on time, real time, dan anytime, dan merupakan prediksi, antisipasi, dan solusi. Ini menuju pada one stop service. Jadi tidak muter-muter tadi. Next. Nah, ini tadi pelayanan-pelayanan inilah yang harus diukur, dinilai, apakah benar, apakah sesuai gitu ya. Pelayanan keamanan dan rasa aman, pelayanan keselamatan. Karena bagaimana meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Saudara tahu bahwa tiap hari korban kecelakaan antara 60 sampai 90 orang meninggal setiap hari. Belum yang cacat, belum yang luka, belum kerugian materi, kerugian waktu dan pelayanan hukum. Maka hukum itu harus menjadi panglima tadi saya katakan bahwa ini simbol peradaban yang untuk menyelesaikan konflik secara beradab, untuk pencegahan, untuk perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada korban dan pencari keadilan, untuk ada kepastian, untuk edukasi, dan membangun budaya tertib. Pelayanan administrasi yang semua dilayani bisa secara online. Pelayanan informasi juga demikian. Dan pelayanan kemanusiaan. Bagaimana kita ini selalu peka, peduli, dan berbela rasa akan masalah kemanusiaan. Ya, next. Nah, ini contoh-contoh yang bisa saudara ambil nanti, silakan. Next. Nah, bagaimana kemampuan ini? Kompetensi sumber daya manusia. Bagaimana tingkat penggunaan aplikasi yang ada, tingkat kepuasan masyarakat. Ini adalah membuat indeks. Silakan pikir, saudara membuat indeks keamanan dalam negeri, suatu kota, suatu wawasan. Justru angkatan ini, kalau mau karya angkatan, karya-karya yang saudara tulis, menunjukkan indeks keamanan dalam negeri. Wah, ini keren. Karena apa? Kalau kita nggak ada indeksnya, mau lihat apa? Orang mau investasi, mau apa? Ya, wah, nggak ada standarnya, Pak. Kita lihat, mohon maaf nih, kalau kita mau ke toilet aja ada tulisannya American Standard. Kita untuk meningkatkan kualitas di masyarakat nggak pakai standar. Kan gendeng itu. Next. Nah, ini tentu semua kita itu memihak kepada rakyat, kepada masyarakat. Bukan sekedar memperkaya diri.
Jangan mengajari dengan sistem-sistem yang korup. Dah kualat. Nih saudara kalau dah saya kasih tahu masih seperti itu, atau malah nanti ketika saudara berkuasa, saudara jahat, saudara kualat. Nah, kalau nggak percaya silakan buktikan sendiri. Next. Ini tadi, ini bahasa Jawanya cuma asri lan ngangeni. Oh, asri dan ngangeni. Next. Nah, smart city kalau apa namanya? Menurut Frost dan Sullivan itu mana? Smart government, smart technology, smart infrastructure, smart healthcare, smart mobility, smart building, smart energy, smart city. Ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini amanat konstitusi kita yang harus kita implementasikan. Premanisme itu pembodohan. Nah, kembali berulang-ulang. Premanisme itu adalah pembodohan, pengkhianatan terhadap konstitusi kita. Next. Nah, ini bukan gengsi-gengsian ngikut-ngikut, tapi kita punya tanggung jawab. Bagaimana memajukan. Maka saudara sekarang saya tanya, ketika nanti saudara berkuasa, saudara menjadi pemimpin, apa hebatnya kesatuan yang saudara pimpin? Nah, kalau landai-landai aja ya ngapain? Nggak perlu ada pemimpin. Karena pemimpin itu memajukan, meningkatkan, membuat apa ya, punya efek positif. Ya, next. Nah, ini saudara bisa melihat konsep-konsep ini ada di Solo, ada di Bandung, ada di Jogja, ada di Bali, ada. Nah, ini silakan. Kemudian kita bisa mengembangkan krisis center, kita bisa mengembangkan banyak hal yang bisa dikembangkan. Ya, next. Kita lihat bahwa apa keuntungan e-government dan lain sebagainya. Tentu keutamaan-keutamaan ini sudah saya tuliskan ya, dan semua ini sudah ada. Kita bisa membangunnya dengan sistem-sistem yang terintegrasi dengan hal-hal lain. Itu saudara sekalian yang saya sampaikan. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Mohon izin, Prof. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Prof. Mohon izin dengan Serdik Budiarmanto. Kita melihat sekarang dengan paradigma yang tadi Prof sampaikan, termasuk dengan bagaimana community polisi yang sudah dilakukan oleh Polri, mulai melalui program Polmas. Tetapi saat sekarang, Prof, kerja kepolisian itu tidak hanya terhadap terhadap citizen, tetapi juga netizen. Artinya peradilan tidak hanya di meja pengadilan, tetapi juga di peradilan masyarakat. Apa yang dikerjakan itu belum tentu bisa memuaskan hati keinginan masyarakat, walaupun yang dikerjakan sudah benar. Walaupun kita tahu pekerjaan kita bukan semata-mata untuk memuaskan masyarakat. Mungkin strategi apa, Prof, dari tingkat kesatuan kami nanti setelah lulus dari lembaga pendidikan ini, selain melihat dari karakteristik situasi kondisi saat sekarang, mulai dari perekonomian, politik global, nah ini strategi apa yang lebih tepat yang dapat kami lakukan dan terapkan nanti di kewilayahan. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Saudara Budi Hermanto ya. Memang ada bahasa Jawa mengatakan ini, benar durung tentu benar, betul belum tentu tepat. Nah, maka oleh sebab itu, tadi saya katakan, saudara harus dikenal. Tak kenal maka tak sayang. Saya kasih contoh, ada seorang pemain biola, turun dari kereta api, main biola di stasiun. Hebat, mainannya bagus. Dikumpulkan dapat kurang lebih 140 euro. Malam harinya, orang ini main di gedung opera, gedung konser. Semua tiket sold out semua. Harga tiket paling murah 140 euro. Tahu nggak? Orang ini ternyata Niccolo Paganini. Orang di stasiun tidak kenal siapa Niccolo Paganini. Orang di Mohon izin, Prof. Suaranya hilang, Prof.
Suaranya hilang. Tes, sudah dengar? Sudah, Bro. Sudah, 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 Prof. Ya. Prof. Saya ulangi lagi ya. Saudara ini menjadi pemimpin. Pemimpin itu harus dikenal. Dikenal karena kebaikannya, kecerdasannya, ketulusan hatinya. Karena sehingga saudara dipercaya. Maka dialog peradaban ini sudah lakukan. Pemimpin-pemimpin rata-rata malas untuk dialog. Inti administrasi pada manajemen, inti manajemen kepemimpinan, inti kepemimpinan ada pada pengambilan keputusan, inti pengambilan keputusan ada pada human relation. Lakukan dialog, turun ke bawah. Sehingga saudara dikenal. Maka kalau saudara dikenal, bangunlah soft power dan smart power. Yang kedua, setiap hari saudara mengeluarkan tausiah, kebaikan-kebaikan. Nggak dengar lagi. Prof, Dengar, Prof, dengar. Prof. Nah, Dengar, saudara Jenderal. harus melakukan, membuat produk-produk. Dan tunjukkan bahwa mereka itu nanti mereka akan tahu. Mau tidak mau kenapa? Kejahatan di era digital itu basar-basar itu nyerang. Nih ya, saya kasih contoh. Mereka tidak memfitnah, tapi ada fakta, ada interpretasi, ada provokasi, di-share ke media sosial, kemudian ditangkap basarnya. Jelek. Semua terpengaruh. Maka oleh sebab itu saudara membuat counter isu. Tadi kalau saya katakan, Surodiro Jaya Ningrat lebur dening pangasuti. Tidak perlu membantah, tapi tunjukkan kebaikan. Saudara harus pamer kebaikan. Hal-hal yang positif dengan tulus. Tidak perlu dibuat-buat. Yang tulus hati aja, yang biasa-biasa saja. Nah, maka pada konteks ini, maka saudara juga harus membangun kemitraan dengan para pakar, dengan media, dengan siapa saja, sehingga dialog ini, kalau boleh katakan begini, becik ke titik, olo ketoro. Siapa yang baik akan kelihatan. Masyarakat akan menilai. Perubahan-perubahan mindset ini harus dilakukan. Maka itulah namanya by design. Ini era post-truth. Era post-truth itu karena apa? Ya nggak dikenal, tidak menginspirasi. Kemudian kita ini juga banyak hal melakukan begitu. Memberikan pelayanan tidak tulus. Polisi Jepang itu melakukan melakukan upaya peningkatan kualitas itu dengan membuat ketulusan. Bekerja dengan tulus, bereaksi dengan cepat. Saya kasih contoh. Polisi Indonesia waktu ke Jepang melihat polisi Jepang melayani baik begini, dipuji-puji. Polisi Jepang bingung. Saya biasa aja, saya nggak baik, saya nggak hebat. Ini pekerjaan saya. Suatu ketika polisi Jepang ke Indonesia. Lihat orang Indonesia itu, polisi Indonesia merah, terima suap, macam-macam. Polisi Jepang komplain. Kamu kok jahat, kamu kok kejam, kamu kok korup. Polisi Indonesia malah bingung. Oh, saya nggak jahat, saya nggak korup. Saya biasa juga, ini kerjaan saya. Artinya apa? Mindset ini tidak pernah dibangun, tidak pernah branding. Maka saudara harus membuat pelajaran leader branding ini sangat penting. Nah, sehingga saudara ketika memberi omongan, memberi orang percaya. Kalau tidak dipercaya, kita ini kucing-kucingan, penuh kepentingan. Aduh, sulit. Makanya bikin mudah. Jadilah role model. Saya kira itu yang setidaknya kita dialog. Dikenal, kita membuat pemikiran, mengajak mereka memberi ruang, jangan menghindar, jangan bohong, jangan melakukan diskriminatif, jangan bermain-main dengan orang-orang ilegal. Dah, itu aja. Nanti kalau sering main sana, di foto sana, wah, Bapak ini kampret, ternyata bagian oligarki juga, ini pasti jadi babunya vendor lah, begini. Sudah banyak sekali. Kira-kira begitu ya, Saudara Budi. Izin, Prof. Ya, silakan. Mohon izin, Prof. Serdik Yade Setiawanudin izin bertanya, Prof. Tadi terkait yang Prof sampaikan, satu prinsip 1000 gaya. Polisi yang baik adalah polisi yang cocok dengan masyarakat yang dilayaninya. Menurut kami ini agak seperti pedang bermata dua, Prof. Karena dalam ilmu kepolisian kita pernah diajarkan bahwa the police are the babies of the society. Artinya polisi itu adalah bayi masyarakat. Bagaimana masyarakatnya ya seperti itu polisinya. Di tengah masyarakat yang minim literasi, jolim, bodoh, jangan berharap polisi yang pintar. Nah, terkait dengan yang Prof sampaikan tadi, bagaimana kita mengharmonisasikan dua frasa tersebut? Terima kasih, Prof. Iya, baik, Saudara Yade ya. Kalau ditanya telur dulu apa ayam dulu?
Nah, tentu jadi perdebatan panjang. Tapi pertanyaannya begini, yang dilatih, yang diberi kewenangan, yang diberi kekuasaan, yang diberi macam-macam ada polisinya. Maka saya juga kadang-kadang berpikir begini, saya bertanya sama Profesor Hikmahanto Juwono, Prof, adakah suatu negara yang secara eksplisit dalam konstitusinya menyatakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Profesor Hikmahanto ngomong, wah kayaknya kok nggak ada ya Pak Kris. Berarti para founding fathers kita ini sadar bahwa kita mengatakan bahwa masyarakat kita seperti ini. Maka yang mulai dilakukan adalah how to increase quality of life. Polisinya dulu. Maka ada community oriented policing. Kalau kita mengatakan, misalnya kita diskusi debat, jangan berharap punya polisi yang sehat kalau masyarakatnya sakit. Ya memang polisi itu shadow atau bayangan daripada masyarakat. Police is a shadow of society. Tetapi kalau kita mengatakan seperti itu pasti dihujat, pasti disalah-salahkan. Maka oleh sebab itu bagaimana memahami, bukan minta dipahami. Bagaimana polisi membawa efek kebaikan dan perbaikan. Ini efek yang dilakukan. Dengan apa? Dengan melayani, dengan ketulusan. Udahlah orang mau menghujat, kita abaikan, kita nggak usah. Yang penting kita bekerja dengan tulus hati, dengan baik hati, rutin. Karena ini harus konsisten dan ada berkesinambungan. Ini Pak Ohara pernah diskusi sama saya berkali-kali. Kenapa di level menengah ke bawah bisa kok menengah ke atas susah? Karena semakin atas kita terlalu banyak semakin kepentingan. Contoh saja, kita harusnya semakin atas kan semakin akrab, rukun. Orangnya ya itu aja kok. Tapi faktanya bisa bertentangan arah. Kenapa? Ya kepentingan. Selama penuh full of conflict of interest itu tends to corrupt. Karena apa? Ya tidak profesional lagi. Saling serang, pendekatan. Nah, bagaimana konteks ini adalah juga membangun birokrasi yang rasional, yang berbasis pada kompetensi. Jangan membangun pendekatan personal. Karena membangun pendekatan personal sama saja membangun kiri ya. Maka kalau membangun klik, disitulah akan kanan itu ke arah generasi apa naga namanya tadi. kiri. Ya. Ini yang harus saudara juga pikirkan, membangun model polisi, birokrasi yang rasional. Nah, maka oleh sebab itu tadi saya katakan, jadilah siapa. Supaya saudara melakukan apa saja. Tidak mungkin sehari dua hari, ini puluhan tahun yang harus dilakukan. Ini satu generasi. Jepang berubah karena ada restorasi Meiji. Kita pada reformasi hanya instrumental, struktural, tapi kultural. Nah, nilai-nilai ini harus dilakukan keutamaan. Jangan lupakan keutamaan. Polisi itu pada kemanusiaan, keteraturan sosial, peradaban. Kita menjaga kehidupan, membangun peradaban, dan juga berjuang untuk kemanusiaan. Itu aja terus-menerus sampaikan. Nah, inilah yang harus dilakukan. Supaya mereka ini nanti akan membawa pengaruh. Jangan sampai ada orang mengatakan, aduh, polisi tidur aja bikin masalah, apalagi yang bangun. Nah, ini tambah kita dihujat ya toh. Kita ini sudah skeptis, orang lihat polisi takut. Aduh Pak, saya berkali-kali ngomong, untung saya itu pakaian preman waktu ngomong, Pak saya lihat polisi itu gatel semua. Dia nggak tahu kalau saya polisi. Tapi ya oke lah, saya memahami mereka. Jangan membuat luka batin. Luka batin ini akan terus-menerus, maka perbaiki. Sebetulnya polisi yang baik sangat banyak. Saya punya harapan. Kayak penjahat, yang jahat itu 1-2, tapi dominan. Dan digoreng terus. Nah, makanya kita juga tadi intelijen media juga lakukan hal-hal yang baik disampaikan karena kita harus punya spirit mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, anti premanisme. Dah ingat baik-baik. Kalau kita masih gaya-gaya preman, gaya-gaya Doro, itulah yang saya katakan. Kekerasan dalam pendidikan akan menghasilkan kejahatan dan penjahat. Maka ketika polisi sekolah, kekerasan simbolik. Nah, contoh saja, saudara ujian. WI-nya belum baca, sudah tanya, ini saudara baca nulis apa nih? Mana kondisi yang diharapkan? Dibuka, ada Pak bab 5. Loh, mana? Nggak ada. Saudara juga baca tuh, ada yang tiap lembar ada isinya. Ini benar, ini nulis ya kayak gini. Bukan kayak gitu. Itulah, tidak boleh. Sekolah itu nomor 1 kebanggaan, kejujuran. Saudara boleh salah. Tapi ketika bohong, menjadi pemimpin juga begitu. Saudara boleh salah, manusiawi. Tapi kalau bohong, ruwet. Kira-kira gitu ya, Saudara Ade. Ya, silakan. Prof. Ya. Budi Asrul. Ya. Budi Asrul Kurniawan, Prof. Izin bertanya. Ya, silakan. Terima kasih, Prof. Saya sangat menarik secara pribadi mendengar penjelasan Prof
siang ini, terutama kemampuan filosofis Prof yang saya rasa di atas manusia rata-rata. Biasa ini saya bukan ngalor Pak, tapi saya mencoba merangkum dari atas di community policing, digitali. Terus tadi di awal 5 menit pertama Bapak pernah menyatakan pimpinan itu baru kelihatan oke kalau kelihatan ada karyanya, ada nyatanya. Tadi Prof menyatakan ngapain kamu jadi pemimpin kalau nggak ada nyatanya. Lalu ketiga Bapak tadi menyatakan, Prof tadi menyatakan berkali-kali anti premanisme. Nah saya mencoba garis lurus ini dengan saya agak happy-nya kenapa Prof? Karena di beberapa kelas kecil dan sedang saya sudah menyatakan bahwa saya punya kampanye pribadi tentang ini agak turun dikit ke ranah teknis Prof ya, yaitu Pak Ogah. Pak Ogah itu Pak, saya punya hashtag dan ini adalah campaign, my personal campaign sebenarnya kampanye pribadi untuk Indonesia bebas Pak Ogah. Sampai hari ini saya tidak pernah melihat adanya willing dari pimpinan untuk memberantas Pak Ogah itu Pak. Pak Ogah itu adalah cerminan atau cerminan dari negara. Saya sudah pernah ke Kamboja, saya sudah pernah ke Laos, nggak ada tuh Pak Ogah di sana. Dan kalau menurut riset kecil-kecilan yang saya lakukan, Prof, itu kalau nggak salah sejak reformasi ke atas 98 2000 itu baru ada Pak Ogah. Ironisnya Kakor Lantas dulu Pak, kalau nggak salah Pak, yang orang Padang tuh Pak, mohon maaf Pak, saya lupa 87 Pak, itu ada Supoltas. Supoltasnya. Saya pernah jadi Kabakop Tangerang Kota Pak, kalau nggak salah zaman Bapak dulu Pak Prof di Lantas di Polda Metro, itu saya mengadakan riset sendiri Pak tentang ini, tentang apa namanya, mohon maaf agak panjang dikit penjelasan saya sebelum pertanyaan, tentang Pak Ogah yang ternyata di satu putaran jalan besar saja, ya itu bisa menghasilkan per day itu 1,2 juta untuk 1 jam saja. Di depan Senayan itu 6 juta Pak, 6 juta dan ini tidak ada menyentuh pimpinan sama sekali. Saya sudah hampir hopeless sejak tahun 2015 ini mengkampanyekan ini mulai medsos saya, baik yang anonim maupun yang asli. Saya bahkan merekrut teman-teman saya yang berfollower 200 ribuan lebih. Nah, pertanyaan saya adalah satu, apa sih penjelasan filosofis dari Pak Ogah ini Pak ada di Indonesia ini fenomena apa sih? Termasuk Pak Ogah parkir-parkiran yang ada di Indomaret yang meresahkan loh itu Pak, sangat meresahkan itu. Yang kedua, kenapa ini tidak mendapat sambutan yang untuk diberangus lah gitu bahasanya oleh pimpinan Pak. Bahkan mohon maaf saat Bapak jadi Dirlantas ingat saya waktu itu Bapak juga mohon maaf tidak tersentuh dalam tanda kutip tentang Pak Ogah ini. Dan sekarang makin menjamur Pak, makin banyak. Pak Ogah nggak ada jalan lancar, sebenarnya itu sih intinya Pak. Dan ini merangkum dari yang atas tadi Pak, dari community policing-nya, dari anti premanisme yang Bapak bilang, dari sebenarnya kalau misalnya pimpinan Polri bilang atau Kapolda aja deh, Jakarta bebas, Pak Ogah bebas itu Pak. Sesimpel like that Pak, menurut saya sih. Terima kasih Pak, mohon maaf kalau saya agak keluar dikit. Ya, Saudara Budi Yasrul, pertanyaannya, menjaga, mengatur, atau gerakan Pak Ogah itu sebetulnya bagian dari penegakan hukum. Karena dia meminta sebagian atau seluruh dari hak atau para pengguna jalan. Nah, pertanyaannya kan begini, siapa penegak hukum di tempat umum dalam negara yang modern dan demokratis? Polisi. PPNS saja tidak boleh. PPNS itu boleh menegakkan di tempat khusus dengan alat khusus. Kalau tempat umum didampingi polisi. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak Ogah ada? Itu kita ingat teori yang ya simpel lah, yang boleh dikatakan konvensional tapi masih relevan sekarang. N dan K crime, N dan K penyimpangan. Niat dan kesempatan. Nah, kesempatannya terlalu banyak. Yang kedua, pembiaran. Kita tuh, mohon maaf, semua itu pembiaran. Karena sistemnya nggak mungkin dari atas, harus yang bawah-bawah care, gitu ya. Maka perlu political will. Saudara benar juga, political will. Political will tidak merasakan. Pak Ogah, saya setuju pendapat saudara tadi, ini refleksi premanisme. Refleksi premanisme. Saudara nggak tahu mau turun dari ke arah Bangka itu ya, dari Jakarta Selatan, Bangka turun. Itu malah orang kelurahan pakai baju ini baju hansip. Baju hansip Pak. Nah, kita sekarang mau mengatakan mereka itu minta imbalan. Kalau nggak minta imbalan kadang-kadang marah, kadang-kadang merusak, nyoret-nyoret dan sebagainya. Nah, saudara, kenapa tidak tersentuh? Ingat kata-kata filsuf Gellner, segala sesuatu ada karena dimengerti. Nah, memang tidak bisa langsung cepat,
tapi itu semua ketika bisa diambil alih oleh teknologi, bahkan polisi nggak perlu gatur. Sebetulnya back office application network itu bisa untuk melihat sistem peta. Saya pernah mengusulkan operasi red line, tapi malah disuruh ganti green line. Karena nggak keren. Loh, justru kita ini seperti apa namanya, dokter jantung. Yang dioperasi, yang di atas itu yang nyumbat, bukan yang. Nah, mindset ini memang masih belum, malah ada mengatakan dia sudah terbantu. Justru sebetulnya parkir saja. Maka ketika saya mengatakan dengan e-policing untuk di bidang lalu lintas itu bisa mendukung e-government, e-banking, e-samsat, ada e-parking, bisa untuk electronic road pricing, electronic toll collect, dan macam-macam hal. Kita semua ini memang diberdayakan seperti ini. Mohon maaf, kalau dikatakan bahwa ya dengan tutup mata, dengan pembiaran, dengan diam-diam, menikmati privilege-privilege ini. Dan semua itu tidak sendiri, ada backingnya. Tidak mungkin orang ngemis saja ada bosnya. Ya kita mungkin, saya nggak tahu apakah mereka itu yang saudara sampaikan, ngapain bekerja. Saya kasih analogi begini. Ini ada suatu cerpen ya, nggak tahu karangannya Seno Gumira atau siapa saya lupa. Suatu desa ini hebat, kreatif, menghasilkan produk macam-macam, punya keahlian macam-macam. Makmur, Pak Lurahnya itu lama-lama meninggal. Nah, ganti lurah baru. Lurah baru ini mengatakan gini, udahlah ngapain kamu susah-susah, udah kita ngemis, toh kita juga hasilnya sama. Maka orang-orang mulai berbondong-bondong ke kota ngemis. Ternyata dapat hasil banyak. Nah, ngemis, lama-lama keterampilan dan keahliannya hilang. Iya toh? Maka disitulah ketika orang ke kota juga jatuh miskin atau ada paceklik begitu. Orang desa tidak bisa ke kota, yang di kita ngemis juga habis, maka pulang ke desa. Ternyata di desa sudah nggak bisa apa-apa, nanam nggak bisa, bikin kerajinan nggak bisa, apa-apa nggak. Ini sama, bangsa kita ini menurut saya ini darurat premanisme. Sudahlah, preman itu bukan hanya yang bertato, termasuk yang berseragam dengan gaya memalak minta japrem, menjadi ilegal, meras, dan macam-macam. Itulah yang menyebabkan kita ini malas dan kehilangan kompetensinya. Nah, sudahlah biarin aja. Kita juga masa bodoh. Nah, ini tidak boleh. Karena apa? Maka berkali-kali saya sebetulnya di sekolah-sekolah di Lemdik ini hanya menjadi motivator supaya jangan terdemotivasi. Bisa bayangkan kalau para cerdik terdemotivasi, ya pasti malas, dah nggak mau berpikir. Berpikir aja takut, apalagi berdebat. Nah, inilah yang sebetulnya maka paling penting menurut saya untuk merubah tadi yang saudara tanyakan. Satu, political will. Dua, ada pemimpin yang transformatif. Yang ketiga, ada tim transformasi yang menjadi backup system. Dan kemudian juga ada sumber daya manusia yang kompeten. Kita melihat sampai hari ini kita puluhan tahun dinas, bahkan saya sampai mau pensiun. Kalau ditanya, saudara ahli apa? Nanti jawabnya kita bukan ahli tapi lihai. Ya, makanya selanjutnya adalah juga membuat pilot project, membuat program unggulan. Ada untuk monitoring, evaluasi, dan ada pola pengembangan. Nah, silakan diterapkan. Karena itu diomongkan sangat mudah, tetapi menyatukan, mengharmonikan, ngerukunkan, wah berat. Bener durung tentu bener tadi. Betul belum tentu tepat. Hadap kanan gerak, satu hadap kanan, 99 hadap kiri. Yang gila yang mana? Jangan sampai kita ini maunya baik dianggap selilit, apa namanya? Selilit itu orang yang keselip di gigi itu. Jadi kita dianggap pengganggu, dianggap duri dalam daging. Maka memang harus dimulai dari pemimpinnya. Tidak mungkin dari orang, pemimpin. Dan kita itu sumber dayanya terbatas. Ketiga, kita ini, mohon maaf, terlalu banyak dikerjakan hal-hal di luar tugas pokok. Bahkan kita hanya pokoknya tugas. Ya, silakan direnungkan. Saya kira itu, Saudara Budi Asrul. Siap, terima kasih Prof. Nanti disambung lagi jika berkenan kapan-kapan Prof. Izin. Ya, silakan. Siap. Ada yang lain? Mohon izin, Prof. Ya, silakan. Izin, Prof. Serdik Dwi Antoro dari Kejaksaan, Prof. Mohon izin, Prof. Saya sekali lagi menyampaikan saya beruntung ikut dalam Diklat Sespimti ini, Prof. Dari semenjak pertama kali narasumber dan beberapa widesuara menyampaikan selalu
mengedepankan integritas, morality, Prof. Mohon izin, Prof. Sepertinya memang mohon tanggapan, Prof. Saya menganggap sekarang dengan saya masuk SESPIMT ini, integrity atau morality itu menjadi satu barang yang paling mewah gitu, Prof, untuk digapai. Tidak ada kalau kita sekarang ini kemewahan yang dimaksud adalah harta, sekarang kemewahan itu adalah integrity dan morality. Ketika dikaitkan dengan artificial intelligence, kemudian harus diwaspadai juga, Prof. Ketika artificial intelligence itu satu sistem yang kemudian sistem yang membuatnya itu pun tidak memiliki integritas dan morality, kemudian komen-komen yang ada di AI itu pun menjadi tidak layak untuk kita ikuti. Itu saja, Prof. Mohon izin, Prof, terkait dengan integritas dan morality, Prof. Mohon bimbingannya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Saudara Dwiantoro ya. Jadi begini ya, kita ini dihargai, dihormati bukan karena pangkat, jabatan, kekayaan, atau kepandaian, tapi pada perilakunya, perilaku yang berintegritas, yang bermoral. Jadi artinya kan begini ya, kita ini selalu mengabaikan keutamaan. Apa sih keutamaan? Keutamaan itu gampang sekali melakukan kebaikan. Di mana-mana melihat kebaikan. Itu keutamaan. Kebaikan dan benar. Jadi pemimpin itu harus pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Pantas, benar, layak, menyelamatkan. Kita ini semua aparatur negara itu jiwanya sama, menjadi penolong, bukan menjadi orang pemasulit ya. Tapi kita melihat birokrasi kita itu sebel, senep gitu ya. Sudah seperti hantu aja. Jadi integritas itu bahasa Jawanya nih. Saya masih ingat pelatih-pelatih di Brimob dulu kalau kita lulusan Akpol ngomongnya aja tinggi gitu ya, begitu lari melet-melet. Jadi mereka di atas gunung, itu Pak Nasripan, Pak Haryanto, teriak aja. Hei, Pasis, gerakanmu tuh nggak sesuai dengan cocotmu. Omonganmu itu nggak sesuai dengan perilaku. Integritas itu antara pikiran, perkataan, dan perbuatan itu sejalan. Bagaimana? Ya untuk keutamaan. Keutamaan itu apa? Keutamaan itu ya kebaikan, kebenaran untuk rakyatnya, untuk macam-macam hal ya. Nah, moral itu artinya kebaikan dan juga kebenaran. Apa kejahatan? Buruk-buruk. Tapi kalau sudah etis, saudara berani memilih yang baik dan benar. Berani memilih. Maka menjadi pemimpin itu bermoral, tahu dan etis, berani memilih. Maka kalau katakan begini, kita benar, saudara katakan bahwa ketika kita bisa menikmati, bisa merasakan jujur kita mengalahkan itu belum tentu benar. Silakan kalau nggak percaya. Jawabannya itu kalau memang netizennya bodoh-bodoh, inputnya yang masuk juga nggak benar, maka dia juga bodoh juga, ngawur juga kan gitu ya. Nah, saudara sekalian bahwa inilah kejahatan. Saudara era post-truth itu, post-truth is not lie, not liar, it's by design. Itu didesain bagaimana antara fakta diolah sehingga pembenaran mengalahkan kebenaran. Pembenaran mengalahkan. Nah, oleh sebab itu, maka boleh dikatakan kita semua ini tidak hanya yang tangible, tapi juga yang intangible. Tidak hanya yang benda, tapi yang tak benda. Maka saya berkali-kali mengatakan bahwa sekolah SESPIM ini berbasis pada moral, kejujuran, kebenaran, dan agama. Yang kedua, pengendalian diri. Orang-orang yang mengendalikan diri artinya kesadaran, tanggung jawab, dan juga disiplin. Ketiga, bahwa kita ini sekolah adalah untuk keutamaannya, yaitu kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Keempat adalah kita harus profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Dan kelima, menjadi ikon keindonesiaan, ikon kebinekaan, ikon toleransi, ikon anti korupsi, ikon anti narkoba. Nah, konteks inilah artinya yang menjadi integritas kita, menjadi pikiran, perkataan yang kita tulis, yang kita perdebatkan, kita kembangkan, ini untuk itu. Karena kita bukan mau kepura-puraan kok. Karena keberhasilan kita itu bukan apa, ada manfaat. Pangkat, jabatan, kekayaan itu bonus menurut saya. Tapi itu yang harus dilakukan. Maka saudara kalau nggak percaya ya, orang-orang hebat, orang-orang besar itu karena punya komitmen, punya integritas, punya moralitas, dan konsisten. Nah, ini yang kita yang paling berat, jangan instan. Karena kalau instan itu sebetulnya satu kejahatan.
Maka saudara yang sampaikan, oh di netizen di era digital ada preman, ada, ya buzzer-buzzer itu. Ini era itu yang membuat bukan orang bodoh loh, orang yang ahli. Dia mengulang-ulang, memviralkan, bahkan dirinya meyakini apa yang disampaikan itu kebenaran. Oh gila gak tuh? Itu sudah bayangan, itu merusak mindset. Hati-hati. Maka Jepang mengatakan, habis revolusi industri 4.0 menuju society 5.0. Karena sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Nah, ini yang harus kita juga sampaikan. Seorang pemimpin adalah guru. Dia juga mentransformasi, inspiring, memotivasi, memberi solusi, dan memandaikan, mencerdaskan. Saya kira itu ya, Saudara Dwiantono. Silakan. Kalau ada yang lain. Ini soalnya puasa-puasa, siang-siang gitu. Ngabuburit ya masih lama. Bengok-bengok terus ya jadi lesu. Yang penting kalau saudara tidak terdemotivasi, dah itu aja. Dan saudara latihlah menjadi pemberani. Berani berpikir terutama. Izin Prof. Ya, silakan. Izin Prof. Sardik Andi Yusuf Prof. Izin bertanya Prof. Ya. Terima kasih Prof. Materinya sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat Prof. Tadi Prof. Menyampaikan kaitannya dengan model pemolisian berbasis wilayah Prof. Salah satunya tentang community oriented policing. Nah, dikaitkan dengan era digitalisasi saat ini Prof, kan tidak ada di mana wilayah di ruang digital atau ruang siber itu tidak ada batasnya Prof. Nah, dalam konteks community oriented policing itu kan tadi Prof menjelaskan kaitannya dengan bagaimana antara polisi dengan warga dengan community ini memiliki kesamaan persepsi, saling mengenal dari hati ke hati karena orientasinya pada masyarakat yang dilayani gitu. Kemudian juga mungkin polisi keberadaannya bisa diterima dan didukung oleh community yang dilayani. Nah, dalam konteks era digital saat ini, Prof, bagaimana kita bisa mengenali community di saat di era digital itu community yang ada di era digital itu lebih banyak anonim, Prof. Bahkan karakteristiknya tidak bisa ditentukan sebagaimana kita melihatnya di dunia fisik, Prof. Nah, ini tantangannya, Prof. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan ini agar bisa optimal, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, baik, Saudara Andi. Saya ada pertanyaan begini. Apakah perlu ada keteraturan sosial di dunia digital atau di daerah virtual? Mungkin batasan itu juga bisa diatur, Prof. Karena di dunia digital itu kan juga mengenal ada yang namanya digital etika digital. Kemudian juga ada yang namanya digital right atau hak-hak digital, Prof. Mungkin itu dibatasi, tapi mungkin ada juga kebebasan digital, Prof. Nah, ini juga menjadi tantangan, Prof. Mungkin ya itu yang sulit juga, Prof. Bagaimana, Prof? Artinya demokrasi itu bebas tapi bertanggung jawab. Karena ini era post-truth. Maka salah satu yang paling penting membuat akun itu tidak boleh bodong. Ini Kemenko Digi ini juga jangan semua orang. Kenapa di Cina YouTube WhatsApp dan lain sebagainya tidak boleh masuk? Kenapa? Karena dia tahu ini menggerus bangsa. Kita ini sudah tergerus, terlalu merdeka, membebaskan saja. Nah, pertanyaannya, kalau bebas, kenapa di jalan raya nggak ditanami ketahanan pangan, tanami telo atau tanami padi gitu? Nah, sama toh. Ini artinya ketika membuat akun, membuat apa saja itu tidak boleh bodong. Kalau ini dibikin aturan, pertanyaannya begini, mereka ini bebas. Kalau saya boleh bebas, saya boleh memaki-maki, boleh menghujat siapa saja. Bebas tapi tidak mencerdaskan. Tapi kalau bebasnya menyesatkan, siapa bertanggung jawab? Negara ini harus berdaulat. Negara ini supremasi hukum. Nah, ingat ya, asas nullum delictum nulla puna legi sine puna lagi. Kalau belum ada aturannya, memang nggak bisa. Buat aturannya. Itulah perlunya namanya. Saya sejak pertama kasus EKTP, saya sudah meyakini pasti gagal, pasti banyak halnya. Tapi jangan khawatir, harus terus dilakukan. Karena kita ini kadang-kadang di era digital kan harusnya membuat jebakan tikus. Tapi yang malah hasilnya sarang tikus. Nah, berapa banyak yang terjadi? Nah, maka orang seperti itu, saudara sekalian. Maka ketika BSSN mengatakan, ini kan sebenarnya intelijen media. Kita era digital. Kita bisa membaca siapa, di mana tempatnya. Mereka boleh menggunakan nomor dari mana-mana. Betul.
ini adalah dunia yang tanpa batas. Maka saya ingin mengingatkan juga bahwa di era digital akan berkaitan dengan dimensi dan frekuensi. Ini yang harus diatur. Contoh saja, saya kalau buka radio, membuat radio tidak bisa frekuensi. Ini kita masih 5G loh. Siapa tahu ada 10G atau berapa G. Kita harus membatasi dimensi dan juga frekuensi. Karena semua, kalau analogi saya, dunia digital bisa dipetakan kok, ya sama dengan dunia aktual. Tapi ketika semua perubahan kehidupan berpindah sebagian ke dunia digital, maka mereka akan mematikan beberapa pekerjaan. Maka kita harus juga merubah mindset. Contoh begini, saya dulu waktu kecil itu sering nemani anak saya nonton Pokemon, Digimon, masih ingat ya? Itu ternyata terjadi sekarang ini. Kita bisa masuk ke dunia digital, walaupun belum secara fisik loh ya, tapi pikiran, hati, semua sudah. Inilah yang harus dilakukan. Ini jalur komunikasi, jalur transformasi. Maka ingat, membuat segala sesuatu harus ada grand strateginya. Kita kan nggak membuat grand strategi, ini mau supaya apa? Bangsa ini tercorah, sudah tercorah, siapa aja boleh masuk. Ini bangsa berdaulat loh. Contoh aja, nih kalau nggak percaya, WA-nya dimatikan aja. Wah, buyar kita nih, wah kelimpungan, nggak punya yang lain. Peta kita ini, mohon maaf, ini Google Map, WhatsApp itu secara intelijen salah dan kalah. Tapi kita nggak bisa buat sendiri. Tidak pernah didukung orang membuat. Komunikasi kita, Twitter, WhatsApp, TikTok, apalagi Instagram, itu kan dimatikan cara gitu. Selesai kita, wah kelimpungan, nah, sudah. Kita kecanduan itu semua. Bahkan misalnya judi online. Nah, judi online itu judinya di luar negeri, tapi pasarnya di Indonesia. Pajaknya kemana? Maka perlu grand strategi, perlu aturan hukumnya, dan perlu sumber daya manusianya, dan perlu penegak hukumnya. Nah, maka disinilah saya ingin menyampaikan bahwa forensic policing sama electronic policing ini bekerja sama berharmoni untuk membangun namanya cybercop atau siapa sajalah yang berkaitan dengan cyber, karena ini yang akan merusak mental, karakter bangsa. Ini menggerus kedaulatan, daya tahan, daya tangkal, daya hancur di situ, hajar aja di situ. Wah, sekarang perang media sudah banyak, sudah dilakukan. Justru yang lebih ramai di netizen, saudara juga tahu, netizen plus 62 itu dianggap nggak beradab. Tapi kita tenang-tenang, tidak ada yang merasa berdosa. Dan kita semua juga tahu, anak-anak kecil sudah mulai bermain-main yang nggak karu-karuan. Situs porno bebas, judol bebas, apalagi ya macam-macam, perdagangan bebas, mau siapa aja mau jualan apa aja ada, tidak ada namanya kontrol. Merdeka boleh, bebas boleh, tapi bertanggung jawab. Kebebasan berekspresi menyampaikan silakan, tapi bukan untuk saling hujat-menghujat. Bayangkan ada orang yang sudah mati di venator itu kejam dan biadab menurut saya. Di mana? Orang kan mengatakan begini, orang Indonesia itu religiusitasnya tinggi, tapi korupsinya tinggi, perilakunya juga nggak bagus. Kenapa? Adab. Kita harus menjadi bangsa yang beradab. Adab ini sangat penting. Orang lama-lama takut. Wah, bentar-bentar turun ke jalan, bentar-bentar rame, bentar-bentar netizen begini. Malas. Udah, mending pindah negara lain. Ke Kamboja, ke Vietnam. Ini premanisme. Jadi premanisme bukan hanya dunia aktual, tapi juga ada di dunia virtual. Maka pertanyaan tadi pertama, perlu nggak keteraturan sosial di dalam dunia virtual? Kalau kita mengatakan perlu, bikin grand strateginya, bikin kebijakannya, bikin aturannya, bikin sumber daya manusianya untuk mengatasi. Sehingga semua bisa diberdayakan. Itu alat. Intelijen bisa masuk. Saya mengoyak-oyak Indonesia ini mengadu domba. Bisa lewat netizen. Bisa lewat media yang ada. Selesai kita. Nggak usah pakai bom. Tadi saya katakan intelijen media. Jepang merubah mindsetnya dengan kehalusan budi. Bagaimana Cina dengan Taiwan Dance itu bisa merubah dan macam-macam. Ini dikuasai. Algoritma terbaca. Selesai kita. Oh ini. Saudara Andi ini kebiasaannya ke sana ke sini, udah
Ketahuan semua. Dan nggak ada rahasia. Jadi itulah yang kita harus membuat. Grand strategi, aturan hukum, dan siapkan sumber daya manusia, sehingga kita semua harus sadar bahwa premanisme di era digital ini sangat banyak dan merajalela. Ini era post-truth yang harus kita hadapi bersama. Saya kira itu. Silakan, ada yang lain lagi? Izin Prof. Ya, Terima kasih, silakan. Prof. Cedric Sabtono Prof. Izin Prof. Ya, Mohon izin Prof. Terkait dengan suatu organisasi itu terbentuk atau dapat berjalan dengan baik karena adanya komitmen pimpinan. Dalam ini komitmen pimpinan kita melihat fenomena ganti pimpinan, ganti kebijakan. Nah, menurut Prof, bagaimana sebagai pimpinan untuk bisa memberikan suatu program unggulan atau ide kreatif yang bisa untuk memajukan organisasi tersebut? Karena kadang ada suatu pimpinan justru idenya itu dianggap suatu pencitraan ataupun hal-hal yang menurunkan dari organisasi tersebut. Terima kasih, Prof. ya, baik, terima kasih. Maka Saudara Sabtono ya, semua itu tergantung pimpinannya. Pemimpin itu bukan segalanya, tapi dia bisa segala sesuatu tergantung pimpinannya. Saudara hebat apapun, kalau pimpinannya nggak setuju, nggak ada politik itu nggak bisa apa-apa. Nah maka, saudara ganti pimpin, ganti kebijakan. Karena apa? Tidak taat azas. Kita ini nggak ada SOP-nya. SOP itu isinya ada job description dan job analysis. Ada namanya sistem penilaian keberhasilan kinerja. Ada sistem sistem reward and punishment, dan ada etika kerja. Kita nggak punya. Ada, tapi itu semua boleh dibilang, ya saudara mau sekolah lah contohnya. Saudara Sabtono mau sekolah, dan nilainya 97 atau 87. Apa prestasinya? Nggak ditanya. Akuntabilitas kita juga diperiksa BPK, diperiksa oleh inspektorat, itu masih pada administrasi. Apa prestasinya? Nggak pernah ditanyakan. Jadi para pemimpin itu juga nggak punya track record kok. Kau tanya, pemimpin atau produk-produk hutang budi, dia lupa rakyatnya, lupa institusinya. Hanya dia pada sibuk membalas budi. Setuju nggak? Nah, makanya berkali-kali saya anti pada OC. Saya takut kalau pemimpin-pemimpin takut mikir. Lu pemimpin itu kepala. Lalu kalau kepalanya nggak bisa mikir, yang mikir dengkul gimana? Jangan sampai otak saudara ditinggal di suspend, diganti ranking. Wah, itu gendeng. Maka walaupun saya diomeli nggak disenangi sama orang SDM, orang mana, bodoh amat. Karena apa? Itu rusak, fatal. Saya tidak menafikan orang pandai, tapi saudara, saya ajak saudara punya yang namanya track record. Ingat ya, tadi saya katakan, singa dipimpin kambing akan ngaum. Kambing dipimpin singa akan mengaum. Dan singa dipimpin kambing itu ngembek juga. Tergantung pemimpinnya. Maka saudara, pemimpin itu bukan gonta-ganti, bukan penuh improvisasi, tapi taat asas. Grand strategi ini harus dibuat. Sehingga ada kebersinambungan. Bahwa kita juga tadi, kalau katakan, pemimpin itu transformasional. Berani belajar dan memperbaiki kesalahan masalah. Berani belajar, memperbaiki kesalahan masalah. Berani kita ini untuk memperbaiki. Yang baik yang kita belajar, kita tingkat. Siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, dan harapan di masa kini. Jadi artinya kita juga kekinian. Bukan hanya ini. Dan mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Jadi punya tugas tanggung jawab. Bahwa moralitas kita ini, kita harus berprestasi. Pemimpin tidak ada prestasinya, itu sudah harus didemosi, menghabiskan waktu. Pemimpin itu menurut saya boleh salah dua. Satu, karena lalai, ya dihukum, tidak apa-apa, dimaafkan. Dua, karena bodoh tidak mampu, ya tidak apa-apa, dimaafkan, harus belajar lagi. Tapi kalau sengaja, menurut saya gila. Nah, maka tadi berkali-kali saya, jangan ngajari jelek. Pemimpin yang ngajari jelek, gila menurut saya. Apalagi ngajari garam. Maka itu kalau dalam bahasa teorinya pada diskresi birokrasi. Diskresi birokrasi merupakan kebijakan lisan yang dibuat oleh pimpinan sehingga para anak buahnya berupaya membuat kesepakatan untuk menjabarkan apa yang menjadi kebijakannya. Oh ini tesis saya ini terbukti bahwa penipuan itu dari
Baur, Paur, Kanit, Kasat, Kasat ke Kapolres, Kapolres ke Kapolres, Kapolres ke Kapolda, ya seterusnya. Penipuan yang bertingkat-tingkat. Jadi nggak ada standar. Gitu. Maka yang harus dibangun menurut saya ada SOP tadi. Job description dan job analysis, standarisasi keberhasilan kinerja, sistem penilaian kinerja, sistem reward and punishment, dan juga etika kerja yang isinya do dan don't serta sanksi. Ini code of conduct, apa yang dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan sanksinya apa. Kita ini PGPS kok, pintar goblok penghasilan sama, baik buruk sama aja. Nah, coba bayangkan, anak buah saya mau naik kombus ditanya, loh, yang bawa siapa? Kan gini loh, yang bawa siapa? Nah, kalau cuma doa ya nggak bisa. Gila itu. Itu terjadi. Loh benar. Nah, kita kan apakah kita harus pakai cari perewangan? Wah, itu kan terjadi lagi hegemoni tuh. Asu gede menang kerai, harus cari anjing yang lebih besar sing iso jegok. Kita ini akhirnya ya cuma dijadikan hantu untuk nakut-nakuti. Belum mati aja sudah jadi hantu, matinya jadi babi ngepet kali. Edan itu. Nah, itulah merubah mindset. Core value kita ini tidak sesuai keutamaan. Nah, maka itu kira-kira ya, Saudara Sabtono. Memang lucu. Nah, dipikir lucu, gendeng kita itu. Pangkat tinggi-tinggi, otak dan hatinya jauh daripada nolong rakyatnya. Wes, gembus. Jangan jadi pembohong, jangan jahat, itu aja. Ingat baik-baik. Wes, rezeki Tuhan yang punya. Dan kalau saudara itu dekat dengan Tuhan, GMPD, Gusti mesti paling jalan. Tuhan akan selalu membukakan jalan buat saudara. Gitu ya. Amin, Prof. Ya. Silakan, yang lain kalau masih ada. Ya, kalau nggak ada, nggak apa-apa ya. Ini sambil ngabuburit, saya ngasih tugas. Nih, saudara kan dulu kalau jadi senior sama junior, cuman omon-omon, lemah. Nah, saya juga nggak mau jadi dosen omon-omon doang, lemah. Oke. Saya kasih penugasan. Saudara silakan menulis tentang pemolisian atau model pemolisian di era digital dan di era kenormalan baru. Terserah pemikiran saudara apa. Boleh saudara jabarkan nanti kalau yang jaksa atau dari yang lain, dari TNI silahkan dengan kontak yang saudara punya. Bagaimana menghadapi era digital dan era kenormalan baru. Nanti fase Lebaran tolong kirim ke saya. Tolong buat sendiri. Ini jangan tanya AI, jangan tanya OC. Ya bolehlah pakai AI, tapi dirubahlah dengan kalimat-kalimat saudara. Sehingga saudara mulai melatih berpikir. Ingat ya, kata René Descartes itu mengatakan begini, cogito ergo sum. Ketika saya berpikir, maka saya ada. Orang-orang itu ditakuti karena pikirannya. Karl Marx itu mati itu nggak sampai 12 orang yang ngantar ngubur, tapi pikirannya sampai sekarang masih ditakuti. Dan Tan Malaka mengatakan begini, suara saya di dalam kubur akan semakin lantang dibanding ketika saya masih hidup. Dan terbukti Madilog masih dibaca orang, masih berkembang. Nah, saya juga berpikir, saudara jangan sampai masih hidup, sudah calon pemimpin di masa depan, kalau nggak berani berpikir, ya lemah. Nah, pemimpin yang lemah, golongan wedus, gitu aja. Ya, gitu ya. Ketua kelas siapa? Kami ketua kelas, Prof. Serdik Aidil. Iya. Siap. Nanti saudara Aidil ya. Siap. Nanti teman-temannya diingatkan habis Lebaran siap dikumpulkan. Siap. Ya. Nah, silakan. Saudara kan sudah orang dewasa, orang hebat-hebat semua. Siap. Tunjukkan kehebatannya. Tunjukkan saudara calon pemimpin di masa depan. Saya percaya saudara ini bukan wedus, saudara Senopati Ngalogo, Saidin Panotogomo, Kalifatullah, dan memang layak menjadi Hanyokro Kusumo, layak menjadi kusuma bangsa. Baik, saya kira sekian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Om Santi Santi Om. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Matur sembah nuwun, Prof. Sembahan on. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Prof. kasih, Jenderal. Siap. Diko Dawo, Jenderal. Om Acun. Itu. Siap. Lah bule. Idianto. Apa Bang ya? Bang, Berapa halaman? apa Bang? Kasih. Apa tugasnya Bang? Tadi itu. John, ngapain John? Buka di mana? Oh, siap. Ngantong, Bang. Bang Imron, jangan lupa besok kuatnya Bang. Ya, udah. Nah, bikin lagi dah. Besok aja Bang, besok biar rame Oh, Bang. ya wes, ya. Besok aja. Ya. Bang Bang Imran, Joni. tugasnya apa Idil? Bang Joni belum, Bang Joni, quote-nya Bang Joni. Joni quitnya belum loh. Iya, siap. Bule juga belum tuh Bang, bule. Bule, kurang bule. Aku mau ambil quote-nya Bang Imran aja. Kami kecil tapi mematikan. Masih ingat saja.